Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala ashhurul hurum ala sa'iri syuhur liyuwaffiqa quluba ibadihi imanan wa yaqinan wa khassa yawma asyura bil fadli wal barakah wa wa'ada lil muttaqin maghfiratan wa ridwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takunu lana mutahhiratan fi qulubi syirkan wa kufrana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur zahiran wa batinan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat mahfudan wa ma'munan wa ala ali wa ashabi wa man tabi'ahum ila yaum yadharun nasu ribhan wa khusranan. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fi ayyi halin farihan aw khasinan ghaniyan aw faqiran wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama saya berwasiat kepada pribadi saya khususnya dan umumnya kepada hadirin sekalian. Marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintahnya dan mau menjauhi semua yang menjadi larangan. Mudah-mudahan dengan takwa kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di antara jalan yang bisa menuntut kita meraih ketakwaan adalah taubat. Barang siapa bertaubat dari segala macam dosa, pasti dia akan meraih ketakwaan. Karena ketakwaan itu menuntut diri menghindari kemaksiatan. Kata taubat sudah menjadi bahasa keseharian dalam kehidupan kita. Taubat selalu diidentikan dengan para pendosa. Taubat sering disandarkan kepada mereka yang bergelimang dunia yang penuh kemaksiatan, sehingga mereka harus kembali ke jalan yang lurus. Taubat secara bahasa bermakna kembali, artinya kembali meninggalkan perkara yang tercela. Dalam pandangan agama, bagi mereka yang tenggelam dalam kemaksiatan, maka taubat yang harus mereka lakukan adalah menghindari kemaksiatan tersebut. Bagi mereka yang terbiasa mengerjakan dosa-dosa kecil, maka taubatnya adalah menghindari dosa-dosa kecil tersebut. Karena jika dosa kita ditumpuk, maka yang kecil pun akan menjadi besar. Demikian juga mereka yang suka berbuat makruh, perkara yang dibenci agama, maka pertaubatannya adalah menghindari dari kemakruhan. Setiap pribadi harus selalu bertobat menurut pada dosanya masing-masing. Karena tidak ada dosa kecil kalau dia lakukan terus, kata Nabi, dan tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Abdul Wahab As-Sa'rani menjabarkan berbagai tingkatan taubat. Taubat yang paling dasar adalah kembali dari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, kemakruhan, dan dari perkara yang tidak diutamakan. Tingkatan yang kedua adalah bertaubat dari mereka sebagai orang-orang baik, merasa telah dikasihi Allah dan mereka telah mampu bertobat kepada Allah. Dia merasa ibadahnya paling hebat, merasa paling alim, merasa terus orang lain
tidak diterima ibadahnya, saya yang terima, saya yang paling baik. Orang seperti inilah yang harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah penyakit hati. Semua perasaan ini adalah kesalahan yang lahir dari penyakit hati, wujud, sum'ah, riya, syirik dan lain sebagainya. Ini yang patut kita waspadai. Dan ini orang seperti ini pelakunya harus kembali dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puncak tobat adalah kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tingkatan yang ketiga dari kelalaian mengingatnya walaupun sekejap saja, karena melupakannya adalah sebuah dosa. Ini tingkatan yang sangat berat, karena sedetik pun melalaikan Allah berarti dia merasa berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah 3 tingkatan taubat yang dijabarkan oleh As-Sa'rani. Selanjutnya mari kita melihat diri sendiri. Di manakah posisi kita? Jika kita masih berada dalam tingkatan dasar, hendaklah kita pertahankan sekuat tenaga taubat ini sambil berusaha belajar melangkah ke taubat tingkatan yang kedua. Dan apabila kita telah berada di tingkatan kedua, maka berhati-hatilah, sesungguhnya setan selalu mengintai kelengahan agar kita kembali terjebak kepada dosa-dosa yang kedua ini. Mengaku dan mengaku lebih, mengaku hebat dari segalanya, kita akan kembali lagi seperti itu. Wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang telah taubat bersama kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah ayat 112. Bertobat tidaklah harus menunggu perbuatan dosa. Tanpa perbuatan dosa pun hendaknya kita tetap bertobat, karena manusia itu tempatnya salah dan dosa, baik kesalahan zahir maupun kesalahan batin. Mungkin kita tak pernah memukul orang, tetapi pernah iri, dengki, ujub, sum'ah dan lain sebagainya. Itu yang harus kita tobati. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, barang siapa bertobat tetapi tidak meninggalkan kesombongan dan tidak meninggalkan kecongkakannya, berarti dia belum bertobat. Masih seperti itulah. Karena kalau orang sudah bertobat, dia tinggalkan pakaian Allah, kesombongan Allah, kecongkakan dia tinggalkan, dia menghamba, benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua sama, tak ada kiai, tak ada yang alim, hanya membedakan itu adalah jabatan dunia. Yang di hadapan Allah adalah ketakwaan kita di samping Allah, dan itu dimuliakan oleh Allah. Taubat merupakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang pendosa. Taubat adalah peluang untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Jika kita ingin disayangi oleh Allah, maka bersegeralah bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Diceritakan di sebuah lorong kota Madinah, sahabat Umar bin Khattab tak sengaja berjumpa dengan seorang pemuda yang sedang berjalan dengan menenteng minuman keras. Begitu pemuda itu sadar bahwa sosok yang berpapasan dengannya adalah Umar, seketika itu ia menyembunyikan minuman keras di balik jubahnya.
Sahabat Umar bertanya tentang botol yang berada di balik jubahnya tersebut. Karena sangat malu akan tingkah lakunya, pemuda itu pun berdoa. Dia berdoa memohon kepada Allah dalam hatinya, "Ya Allah, janganlah Engkau membuka rahasia keburukanku, dan janganlah Engkau permalukan diriku di hadapan Umar bin Khattab. Tutuplah semua itu. Aku berjanji ya Allah, tidak akan minum minuman keras lagi selamanya." Pemuda itu pun berbohong, "Ya Umar, ya Amirul Mukminin, yang aku bawa ini adalah cuka." Umar pun menuntut lebih jauh, bukalah jubah kamu, supaya aku mengetahui apa yang kau sembunyikan di balik jubahmu itu. Maka pemuda itu pun mengeluarkan botol yang berada di balik jubahnya. Minuman keras itu seketika telah berubah menjadi cuka yang nikmat dan segar. Ini merupakan bukti betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mengistimewakan hamba yang bertobat dengan syarat taubatan nasuha. Karena dia setelah dia benar-benar kembali kepada Allah, tak ada dosa yang melekat di tubuhnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa kita mudah-mudahan selalu bertobat setiap harinya. Jangan lupa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tahu apa yang kita kerjakan, hanya Allah lah yang tahu. Apa yang kita kerjakan di hati kita, hanya Allah yang tahu. Teman kita, saudara kita, bahkan ayah kita pun tidak tahu. Ditobatilah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal barrur rahim wa qur rabbil warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahil mu'ayyadis sabirina bi'azizin nasri wa muyassiril syakirina lihamdi syukri wa muwaffiqil mukhtarina lil qiyam bi amri. Ahmaduhu ala ma an'ama wa aslama li amri bima hakama wa abara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salatan daiman ila fanad wa la futur. Assalamu tasliman katsira amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah inna amarakum bi amri badati bi nafsi asanna bi malaikati wa ayyatahu bi'amina min ibadi wa qala azza wa jalla min qabil innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa li ta'atika ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir 'alaihim wa ta'il adyanihim wa ahrijhum minas sujud ila sa'ati awqanihim wa la taj'alhum fitnatan lidh-dhalimin wa najjihim bi rahmatika minal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.